siswi S1 Kesehatan Masyarakat reguler B semester 5, Stikers Kuningan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penyakit stroke. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Surveillance Kesehatan Masyarakat yang diampu oleh Bapak Hamdan SKM MKM. Baik, kita langsung saja simak penjelasan video berikut ini. Happy watching! Apa saja sih yang akan kita bahas? Pertama, kita akan membahas tentang pengertian penyakit stroke. Kedua, kita akan membahas tentang tanda dan gejala dari penyakit stroke. Tiga, kita akan membahas faktor risiko penyakit stroke. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang cara pengobatan serta cara pencegahan penyakit stroke. Memasuki bahasan yang pertama, apa itu penyakit stroke? Stroke merupakan penyakit gangguan fungsional otak berupa kelumpuhan pada saraf atau defisit neurologik akibat gangguan aliran darah pada salah satu bagian otak. Stroke tergolong menjadi dua, stroke hemoragik dan stroke iskemik. Stroke hemoragik adalah kejadian di mana pembuluh darah pecah sehingga aliran darah menjadi tidak normal. Sedangkan pada stroke iskemik, aliran darah ke otak terhenti karena adanya bekuan darah yang menyumbat pembuluh darah. Lalu, bagaimana sih tanda dan gejala penyakit stroke? Tanda dan gejala penyakit stroke berbeda-beda setiap orang, tergantung dari kerusakan otak mana yang dialami oleh pasien. Akan tetapi, terdapat 3 gejala utama stroke yang mudah untuk kita kenali. Pertama, salah satu sisi wajah pada penderita stroke akan terlihat menurun. Kemudian, kedua, penderita stroke akan mati rasa sehingga tidak mampu mengangkat salah satu lengannya atau tungkai. Kemudian ketiga, ucapan penderita stroke terdengar tidak jelas, kacau, atau bahkan tidak mampu berbicara sama sekali meskipun penderita tersebut terlihat sadar. Selain 3 hal tadi, penderita stroke juga dapat mengalami gejala mual muntah, sakit kepala yang hebat atau vertigo, penurunan kesadaran, sulitnya menelan atau disfagia, serta gangguan keseimbangan dan koordinasi. Selanjutnya, faktor resiko penyakit stroke. Di sini, saya telah melakukan review terhadap 3 jurnal mengenai faktor resiko penyakit stroke. Adapun jurnal yang pertama yaitu Jurnal Pendidikan Keperawatan Indonesia, e-Jurnal Volume 2 Nomor 2 tahun 2016 yang ditulis oleh Wayunah dan Muhammad Saifullah yang berjudul Analisis Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Stroke di RSUD Indramayu. Sampel atau populasi pada penelitian ini sebanyak 103 responden yang diambil menggunakan teknik non-probability sampling. Kemudian desain dan metode penelitian yang digunakan adalah desain cross-seksional dengan metode kuantitatif. Pada penelitian ini, memperoleh 3 hasil. Yang pertama, tidak ada hubungan secara signifikan antara faktor umur, jenis kelamin, riwayat pendidikan, dengan kejadian stroke, karena stroke bisa menyerang siapapun. Yang kedua, terdapat hubungan yang tidak signifikan antara riwayat diabetes mellitus, riwayat keluarga, riwayat jantung, riwayat perilaku merokok, kadar kolesterol darah, dengan kejadian stroke. Dan yang ketiga, terdapat hubungan secara signifikan antara faktor riwayat stroke dan aktivitas fisik dengan kejadian stroke. Jurnal yang kedua adalah Jurnal Kesehatan Masyarakat Volume 1 Nomor 1 Tahun 2020. Jurnal ini berjudul Hubungan Antara Hipertensi, Diabetes Mellitus, dan Hiperkolesterol dengan Kejadian Stroke Iskemik. Jurnal ini ditulis oleh Andrita Gisela Tamburian dan kawan-kawan. Adapun sampel atau populasi pada penelitian ini yaitu seluruh pasien rawat jalan yang datang berobat di Poliklinik Saraf RSU GMIM Pancaran Kasih Manado. Sampel kelompok kasus dan kelompok kontrol masing-masing sebanyak 36 responden dengan perbandingan 1:1.
Jumlahnya adalah 72 responden. Selanjutnya, desain dan metode penelitian yang digunakan yaitu desain case control dengan metode studi observasi analitik. Penelitian ini memperoleh 3 hasil. Pertama, terdapat hubungan antara hipertensi dengan kejadian penyakit stroke iskemik di RSU GMIM Pancaran Kasih Manado. Kemudian kedua, terdapat hubungan yang tidak signifikan antara diabetes mellitus dengan kejadian penyakit stroke iskemik di RSU GMIM Pancaran Kasih Manado. Dan ketiga, tidak terdapat hubungan signifikan antara hiperkolesterol dengan kejadian penyakit stroke iskemik di RSU GMIM Pancaran Kasih Manado. Jurnal yang ketiga yaitu Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional Volume 7 Nomor 7 Tahun 2013 yang berjudul Determinan Penyakit Stroke. Jurnal ini ditulis oleh Woro Riyadina dan Ekowati Rahajeng. Sampel pada penelitian ini adalah penduduk tetap yang berumur 25-65 tahun di Kelurahan Kebon Kalapa, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor tahun 2011. Sedangkan desain yang digunakan adalah desain cohort dengan metode WHO STEPS meliputi wawancara, kunjungan rumah, pengukuran fisik, dan pemeriksaan lab. Penelitian ini memperoleh 4 hasil. Hasil pertama, masyarakat yang menderita hipertensi berisiko 4 kali lebih besar untuk mengalami penyakit stroke. Kemudian masyarakat yang didiagnosis penyakit jantung koroner mempunyai risiko 2 kali lebih besar untuk mengalami penyakit stroke dibandingkan dengan masyarakat yang tidak mempunyai riwayat penyakit jantung koroner. Ketiga, masyarakat yang sudah didiagnosis penyakit diabetes mellitus berisiko hampir 3 kali lebih besar mengalami penyakit stroke dibanding dengan tanpa penyakit diabetes mellitus. Dan yang terakhir, masyarakat dengan status ekonomi miskin beresiko hampir 2 kali lebih besar mengalami penyakit stroke daripada yang tidak miskin. Berdasarkan hasil review pada 3 jurnal tadi, diperoleh kesimpulan bahwa faktor risiko penyakit stroke dapat digolongkan menjadi 3. Pertama, faktor kesehatan, kedua, faktor gaya hidup, dan faktor lainnya. Faktor kesehatan meliputi riwayat hipertensi, riwayat diabetes, kolesterol tinggi, obesitas, penyakit jantung, sleep apnea, ataupun pernah mengalami TIA sebelumnya. Sedangkan faktor gaya hidup meliputi merokok, kurangnya olahraga atau aktivitas fisik, konsumsi obat-obatan terlarang, dan kecanduan alkohol. Faktor lainnya meliputi faktor keturunan, di mana orang yang memiliki anggota keluarga dengan riwayat penyakit stroke beresiko lebih tinggi mengalami penyakit yang sama juga. Dan seiring bertambahnya usia seseorang, memiliki resiko stroke lebih tinggi dibandingkan orang yang lebih muda. Nah, berdasarkan pemaparan tadi, bagaimana sih pengobatan penyakit stroke sendiri? Pengobatan stroke tergantung kepada kondisi yang dialami oleh pasien. Dokter dapat memberikan obat-obatan ataupun melakukan operasi, sedangkan untuk memulihkan kondisi, pasien akan dianjurkan menjalani fisioterapi dan diikuti oleh terapi psikologis apabila diperlukan. Teman-teman, ada beberapa cara agar kita terhindar dari penyakit stroke. Pertama, kita dapat menerapkan pola makan yang sehat dan seimbang. Kedua, jangan lupa berolahraga secara rutin. Dan ketiga, hindari merokok dan hindari konsumsi minuman keras. Itulah tadi penjelasan mengenai penyakit stroke. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Thanks for enjoy this video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.